Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelompok persamaan dan pertidaksamaan untuk mata kuliah dasar-dasar matematika yang dosen pengampunya adalah Ibu Eva Mulyani, SPD, MPD. Kelompok kami terdiri dari Ainur Khalifah Fauzia, Mira Nur Fajrianti, Edix Muhammad Lizar, dan saya sendiri Indah Khaya Nabila. Pembahasan kali ini adalah mengenai tentang persamaan dan pertidaksamaan. Untuk itu, saya akan memulainya untuk membahas tentang definisi persamaan dan pertidaksamaan secara umum. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan? Nah, persamaan adalah kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Seperti contoh yang sudah tertera, yaitu 2x min 3 sama dengan 66. Ini adalah salah satu contoh persamaan karena menggunakan tanda sama dengan seperti itu. Lalu ada juga yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Apa itu yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan, yaitu seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan, seperti itu. Contohnya seperti yang sudah tertera, yaitu 2x min 3 lebih dari 10, seperti itu ya. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan? Perbedaannya sebenarnya simpel, hanya terdapat pada tandanya. Kalau persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan yang seperti sudah saya jelaskan. Lalu pertidaksamaan ditandai dengan tanda ketidaksamaan, seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Seperti itu. Lalu ada juga yang disebut dengan variabel atau peubah. Variabel atau peubah adalah lambang atau simbol yang terdapat pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota dari himpunan semesta sehingga menjadi kalimat benar atau salah. Lalu ada juga yang disebut konstanta. Konstanta adalah pengganti dari variabel, seperti itu. Lalu ada juga koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang melekat pada variabel itu sendiri, seperti itu. Lalu kita lanjut. Kita akan membahas tentang jenis-jenis persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kalau tadi kan ada persamaan dan pertidaksamaan definisi secara umum ya, seperti itu. Lalu di sini kelompok kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan dan pertidaksamaan rasional, persamaan dan pertidaksamaan irasional, dan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk saya akan menjelaskan gitu sedikit tentang persamaan linear satu variabel. Apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 gitu. Jadi jika kalian gitu menemukan suatu persamaan dan variabelnya itu pangkat tertingginya 1, itu disebut dengan persamaan linear satu variabel lah. Seperti contoh x tambah 8 sama dengan 20. Kita masuk ke contoh soal. Dua buah bilangan berjumlah 37, sedangkan selisih kedua bilangan tersebut adalah 3. Yang ditanyakan adalah maka nilai kedua bilangan tersebut berapa? Pembahasannya adalah kita misalkan dengan pemisalan bilangan 1 adalah x, bilangan pertama adalah x, bilangan kedua x tambah 3. Kenapa x tambah 3? Karena selisih kedua bilangan tersebut adalah 3. Maka kita tulis dengan x ditambah 3 seperti itu. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. X ditambah 3 sama dengan 37. Dari mana x tambah 3 sama dengan 37? X tambah 3 dijumlahkan dari pemisalan tadi, bilangan 1 dengan bilangan 2 dijumlahkan, hasilnya adalah dua buah bilangan berjumlah 37 seperti yang sudah tertera pada soal. Lalu kita jumlahkan saja, 2x sama dengan 34. 34-nya dari mana? Dari 3 yang di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan.
Jadi tandanya berubah jadi negatif kan, 37 dikurang 3 sama dengan 34. Lalu dibagi, 2-nya dipindahkan jadi pembagian, 34 dibagi 2, jadi X-nya sama dengan 17. 17 ini baru X saja ya, baru bilangan pertama. Bukan berarti bilangan keduanya juga sama 17. Kenapa nggak sama 17? Karena bilangan kedua itu X ditambah 3. Ingat ya, ada selisih kedua bilangan tersebut adalah 3. Jadi X ditambah 3 baru 17. X yang tadi kita temukan ditambah 3 sama dengan 20. Jika ditunjukkan lagi ke dalam soal, kita coba lagi. X-nya 17 ditambah bilangan keduanya 20. Jumlah kedua bilangan tersebut 37, benar ya, sama dengan yang di soal. Lalu selisih kedua bilangan tersebut 3. 17 dengan 20 selisihnya adalah 3, jadi sudah benar seperti itu. Lanjut ke pertidaksamaan linear satu variabel. Hampir sama dengan definisi persamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan ketidaksamaan dan variabelnya berpangkat 1, seperti itu. Contohnya seperti yang ada di PPT, X ditambah 7 kurang dari sama dengan 14. Ketidaksamaan, kita notnya ini adalah catatannya, ketidaksamaan adalah kalimat yang memiliki hubungan tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan, seperti itu. Lalu kita ke cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan menambahkan atau mengurangi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan yang sama. Ingat ya, dengan kedua ruas kanan kiri, dan jangan lupa dengan bilangan yang sama. Jangan hanya sebelah kanan saja atau jangan hanya sebelah kiri saja, karena tidak akan menemukan penyelesaiannya jika caranya seperti itu. Contoh, carilah penyelesaian dari X tambah 6 lebih dari sama dengan 8. Caranya seperti apa? Kenapa harus dikurangi dengan angka 6 di sini? Karena kita akan mencari X. Untuk mencari X, angka 6 yang ada di sini harus kita kurangi dengan angka 6 supaya hasilnya 0 atau hanya tersisa X saja, seperti itu. Jika di ruas sebelah kiri kita kurangi 6, maka di ruas sebelah kanan harus kita kurangi 6 juga. Jadi X ditambah 6 dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 8 dikurang 6. Jadi X lebih dari sama dengan 2, seperti itu. Cara yang kedua adalah dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan yang sama. Jika dikalikan atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Carilah penyelesaian dari 2x min 4 kurang dari 10. Mari kita jawab. Seperti cara yang pertama, kita menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Karena kita akan mencari X-nya, maka kita harus mengurangi atau menghilangkan angka 4 ini dengan ditambah 4. Maka ruas kanan juga harus sama ditambah 4. Jadi sisa 2X kurang dari 14. Lalu sisa X, 2-nya pindah ruas jadi pembagian, 14 dibagi 2 sama dengan 7 atau X kurang dari 7. Lanjut ke contoh pertidaksamaan linear satu variabel. Ini adalah contoh cerita ya. Umur Lisa dan Muri masing-masing 5x min 2 dan 2x plus 4. Jika umur Lisa lebih dari umur Muri, artinya umur Lisa lebih tua ya dari umur Muri, maka tentukanlah batas-batas nilai X. Kita jawab, umur Lisa lebih dari umur Muri. Betul ya tandanya, umur Lisa lebih dari umur Muri. Kita masukkan 5x min 2 kurang lebih dari 2x plus 4. Kita kelompokkan yang variabel dengan yang variabel, yang konstanta dengan konstanta. 5x min 2x lebih dari 4 tambah 2.
5x dikurang 2x sama dengan 3x, 4 tambah 2 sama dengan 6, jadi 3x lebih dari 6, seperti itu. Kita sederhanakan lagi, sisa x, 6-nya dibagi 3, jadi x lebih dari 2. Jadi batas-batas nilai x adalah bilangan yang lebih dari 2. Nah, sekarang persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memuat dua buah variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, serta tidak memuat perkalian kedua variabelnya. Contoh, ax tambah by tambah c sama dengan 0. Dan untuk pertidaksamaan linear dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua buah variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Contoh, ax tambah by kurang dari sama dengan c. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh persamaan linear dua variabel. Diketahui harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk adalah Rp79.000. Sedangkan harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk adalah Rp49.000. Yang ditanyakan harga 1 kg apel. Pembahasan, kita misalkan dulu. Harga 1 kg apel sama dengan X dan untuk harga 1 kg jeruk sama dengan Y. Yang ditanyakan harga 1 kg apel atau X. Kita buat dulu model matematikanya. 5X tambah 3Y untuk 5 kg apel dan 3 kg jeruk sama dengan 79.000. Itu untuk persamaan ke-1. Untuk persamaan kedua, 3x tambah 2y untuk 3 kg apel dan 2 kg jeruk sama dengan 49.000. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Untuk itu, kita kalikan dulu kedua persamaan. Untuk persamaan ke-1, 5x tambah 3y sama dengan 79.000. Dikali 2 menjadi 10x tambah 6y sama dengan 158.000. Dan untuk persamaan kedua, 3x tambah 2y sama dengan 49.000 dikali 3 menjadi 9x tambah 6y sama dengan 147.000. Persamaan ke-1 dikurangi persamaan kedua. 10x dikurangi 9x sama dengan x, 6y dikurangi 6y sama dengan 0, 158.000 dikurangi 147.000 sama dengan 11. Jadi harga 1 kg apel adalah Rp11.000. Contoh yang kedua, contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Sebuah gerobak hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Satu keranjang apel memiliki berat sebesar 4 kg dan satu keranjang mangga memiliki berat sebesar 1 kg. Berapa keranjang apel dan mangga yang dapat dibawa oleh satu buah gerobak? Dibuat pertidaksamaannya menjadi 4x untuk 4 kg apel dalam satu keranjang dan 1y untuk 1 kg mangga dalam satu keranjang, kurang dari 20. Dibuat persamaan menjadi 4x tambah y sama dengan 20. Selanjutnya, saat y sama dengan 0, maka 4x sama dengan 20. 20 dibagi 3 menjadi 5, sehingga x sama dengan 5. Saat x sama dengan 0, maka y sama dengan 20, sehingga diperoleh titik-titik 5,0 dan 0,20. Jadi, dalam satu gerobak dapat membawa 5 keranjang apel atau 20 keranjang mangga. Persamaan kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Lalu bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0, a, b, dan c merupakan anggota bilangan real. Contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, jika a sama dengan 1. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Yang mana a-nya itu 1, b-nya itu 5, dan c-nya itu 6. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan cara memfaktorkan persamaannya dengan cara kita mencari dua bilangan, apabila dikalikan itu menghasilkan c, apabila dijumlahkan itu menghasilkan b. Nah, bilangan 2 dan 3 itu bila dikalikan menjadi 6 dan 2
ditambah 3 itu menjadi 5. Maka kita tulis x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dalam kurung x ditambah 2, dalam kurung x ditambah 3 sama dengan 0. Di mana x1 ditambah 2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan min 2. Lalu x2 ditambah 3 sama dengan 0, x2 sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Yang kedua, jika A lebih dari 1 dan A kurang dari negatif 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Lalu kita jawab dengan cara memfaktorkan persamaannya dan mengalihkannya dengan 1 per A, agar persamaan tersebut bisa menjadi persamaan yang sederhana dan bisa diselesaikan. Dijawab 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini dituliskan 1 per 2. 1 per 2 itu dari mana? 1 per 2 itu merupakan 1 per A. Nah, 1 per A berarti 1 per 2 dikali dalam kurung 2x ditambah 1 dikali dalam kurung 2x ditambah 6. Nah, angka 1 dan 6 menjadi 6 apabila dikalikan menjadi 3 dan apabila dijumlahkan itu akan menjadi 7. Selanjutnya, dalam kurung 2x ditambah 1, nah 2x ditambah 6 itu dibagi 2 sama dengan 0. Kenapa enggak 2x ditambah 1 yang dibagi 2? Karena kalau 2x ditambah 1 dibagi 2, itu akan menimbulkan pecahan yang lainnya. Maka dari itu telah disederhanakan 2x ditambah 1 dikali x ditambah 3, yang mana 2x ditambah 1 sama dengan 0, maka x1-nya itu negatif setengah. Yang kedua, x ditambah 3 sama dengan 0, lalu x2 sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 1 dan negatif 3. Pertidaksamaan kuadrat. Apa sih pertidaksamaan kuadrat itu? Pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Lalu bentuk umum pertidaksamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari 0, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari sama dengan 0, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari 0, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0, a, b, dan c merupakan anggota bilangan real. Contoh pertidaksamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 2x dikurang 8 lebih dari sama dengan 0. Kita selesaikan dengan cara memfaktorkan persamaan tersebut. X kuadrat ditambah 2x dikurang 8 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kuadrat ditambah 4 dikali x negatif 2 lebih dari sama dengan 0. Kita misalkan x ditambah 4 sama dengan 0, maka x1-nya sama dengan negatif 4. Lalu, x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x2 sama dengan positif 2. Setelah kita tahu x1 sama dengan negatif 4 dan x2 sama dengan positif 2, kita tuliskan pada garis bilangan seperti pada gambar nomor 1. Lalu kita uji tanda pada daerah 0 atau yang daerah tengah-tengah itu sebagai x. Kita misalkan x sama dengan 0, lalu kita masukkan x menjadi 0. X ditambah 4 dikali x negatif 2 sama dengan 0 ditambah 4 dikali 0 dikurangi 2. 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Karena hasil uji cobanya adalah negatif, maka dari itu daerah 0 atau daerah tengah-tengah itu menjadi daerah negatif, dan sisi kanan dan kirinya itu merupakan daerah positif. Lalu untuk menentukan arah tanda panahnya, kita lihat pada soal itu terdapat tanda lebih dari sama dengan, yang artinya lebih dari itu menunjuk pada daerah yang positif, maka dari itu panahnya kita arahkan kepada arah yang positif. Lalu untuk simbol sama dengan, itu kita tuliskan dengan menggunakan bulatan penuh
pada titik negatif 4 dan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari sama dengan 2, di mana X merupakan anggota bilangan real. Contoh pertidaksamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat dikurangi 3x kurang dari x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Kita jawab dengan memindahkan sisi yang ada di sebelah kanan, ruas kanan itu menjadi di sebelah kiri. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2x dikurangi 6 kurang dari 0. Kita sederhanakan, x kuadrat dikurang 5x dikurangi 6 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan persamaan tersebut menjadi x dikurangi 6 dikali dalam kurung x ditambah 1 kurang dari 0. Yang mana x dikurang 6 sama dengan 0, maka x satunya sama dengan 6. Lalu x ditambah 1 sama dengan 0, maka x2 nya sama dengan negatif 1. Seperti contoh soal yang tadi, kita uji coba dulu. Uji tandanya x sama dengan 0, maka x negatif 6 dikali x ditambah 1 sama dengan 0 dikurangi 6 dikali 0 ditambah 1 sama dengan negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6. Karena hasil uji cobanya adalah negatif, maka tengah-tengahnya atau daerah x sama dengan 0-nya itu menjadi daerah yang negatif. Lalu untuk menentukan arahnya, kita lihat pada soal. Di sana disebutkan kurang dari, maka dari itu tanda panahnya itu merujuk pada daerah yang negatif, seperti pada gambar nomor 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih dari negatif 1, x kurang dari 6, di mana x merupakan anggota bilangan real. Persamaan rasional. Nah, persamaan rasional adalah persamaan berbentuk pecahan. Bentuk umumnya yaitu fx per gx sama dengan 0, dengan gx tidak sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1 per x kurang 3 sama dengan 1 per 4. Penyelesaiannya yaitu dengan dikali silang. 1 dikali 4 dan 1 dikali x kurang 3. Nah, contohnya seperti dalam layar, 1 dikali 4 sama dengan 4, 1 dikali x kurang 3 sama dengan x kurang 3. Nah, yang 3 di sebelah kanan itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, yang awalnya negatif jadi positif. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7, maka x-nya sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 7. Nah, coba kita substitusi ke soal apakah ini benar atau salah. Nah, 1 per x kurang 3 sama dengan 4 tadi soalnya. Nah, lalu kita substitusi x-nya menjadi 7. Jadi 1 per 7 kurang 3 sama dengan 1 per 4. Nah, 7 dikurang 3 kan 4. Jadi 1 per 4 sama dengan 1 per 4. Nah, sama kan? Jadi cara menyelesaikan persamaan rasional itu sederhananya dengan cara memindahkan variabel dan konstanta sesuai aturan matematika sampai kita mendapatkan nilai x. Pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan. Bentuk umumnya fx per gx lebih dari 0, fx per gx kurang dari 0, fx per gx lebih dari sama dengan 0, fx per gx kurang dari sama dengan 0, dengan gx-nya itu tidak sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, yang pertama, ruas kanan dijadikan 0. Yang kedua, apabila bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah dulu. Yang ketiga, cari pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Yang keempat, buat garis bilangan dan uji tanda positif atau negatif pada interval. Yang kelima, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Contoh soal pertidaksamaan rasional. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x ditambah 5 per x dikurang 2 kurang dari 0. Pembahasannya, x ditambah 5 per x dikurang 2 kurang dari 0. Maka,
X ditambah 5 sama dengan 0, X-nya itu sama dengan negatif 5. Yang X dikurang 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah 2. Sekarang kita uji pada titik X sama dengan 0 untuk di garis bilangan. Jika X sama dengan 0, maka X ditambah 5 per X dikurang 2 sama dengan 0 ditambah 5 per 0 dikurangi 2 sama dengan 5 per negatif 2 atau negatif 5 per 2. Hasilnya negatif, artinya daerah atau interval yang memuat titik 0 adalah daerah negatif. Daerah lainnya positif secara berselang-seling, seperti pada gambar di bawah ini. Tanda pertidaksamaan pada bentuk terakhir adalah lebih kecil, artinya pilih interval negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari negatif 5 dan X kurang dari 2. Dan X merupakan anggota bilangan real. Selanjutnya, persamaan dan pertidaksamaan irasional. Persamaan irasional adalah persamaan yang mengandung variabel di bawah tanda akar. Sedangkan pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang mengandung variabel di bawah tanda akar. Persamaan dan pertidaksamaan irasional mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar bisa terdefinisi, yaitu fungsi di bawah tanda akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Kalau nilai f(x) negatif, maka bukan lagi irasional, tapi sudah menjadi imajiner. Contoh persamaan irasional. Diketahui persamaan irasional akar x kuadrat dikurangi 1 sama dengan akar 2x kuadrat dikurangi 5. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Pembahasan. Akar x kuadrat dikurangi 1 sama dengan akar 2x kuadrat dikurangi 5. Untuk memudahkan, kita hilangkan akarnya dengan mempangkatkan kedua bilangan menjadi x kuadrat dikurangi 1 tambah 2x kuadrat dikurangi 5. Dipindah ruaskan menjadi x kuadrat dikurangi 2x kuadrat dikurangi 1 tambah 5 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 2x kuadrat menjadi min x kuadrat, min 1 ditambah 5 menjadi plus 4 sama dengan 0. Dipindah ruaskan menjadi x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga menjadi x kurangi 2 kali x tambah 2 sama dengan 0. Lalu, x kurangi 2 sama dengan 0 menjadi x sama dengan 2. X tambah 2 sama dengan 0 menjadi x sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 2. Di sini saya mempunyai contoh soal tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar dari 2x plus 5 lebih besar dari 3. Kita ke pembahasan. Akar dari 2x tambah 5 lebih besar dari 3. Untuk itu, ruas kanan dan ruas kirinya kita pangkatkan 2 agar si akarnya ini menghilang. Jadi sisa 2x plus 5 lebih besar dari 9 karena 3 pangkat 2 yaitu 9. Lalu kita pindah ruaskan menjadi 2x lebih besar dari 9 dikurangi 5 atau 2x lebih besar dari 4. Maka x-nya lebih besar dari 2. Lanjut, ingat syarat di bawah tanda akar. Kalau ada akar dari fx, maka fx harus lebih besar sama dengan 0. Atau disimbolkan dengan seperti ini, fx lebih besar sama dengan 0. Dari soal itu berarti fx-nya 2x tambah 5. Dari mana 2x tambah 5? Karena lihat lagi di soal, akar dari 2x tambah 5 lebih besar dari 3. Kan tadi ingat syarat di bawah tanda akar. Nah, berarti di bawah tanda akar adalah 2x plus 5 ya. Jadi fx-nya adalah 2x plus 5. Fx lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan fx-nya berapa? 2x plus 5 lebih besar sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, 2x lebih besar sama dengan negatif 5 karena pindah ruas. Lalu x-nya sisa berapa? X lebih besar sama dengan 2-nya di pindah ruaskan jadi pembagian, jadi negatif 5 per 2. Jadi x lebih besar dari 2 dan x lebih besar sama dengan minus 5 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih besar dari 2 dan x lebih besar sama dengan negatif 5 per 2, seperti itu. Persamaan nilai mutlak. Sebelumnya, nilai mutlak atau nilai absolut adalah nilai suatu bilangan real tanpa ada plus maupun minus.
Nilai ini dilambangkan dengan tanda dua garis yang mengapit sebuah persamaan. Nah, seperti yang ada di bawah contohnya. Jika besar nilai yang diapit oleh tanda nilai mutlak lebih dari 0, maka fungsi nilai tersebut yaitu positif. Namun, apabila besar nilai yang diapit oleh tanda nilai mutlak kurang dari 0, maka fungsi nilai tersebut yaitu negatif. Nah, jadi apa persamaan nilai mutlak itu? Dalam matematika, persamaan nilai mutlak merupakan nilai mutlak dari angka yang bisa didefinisikan sebagai jarak angka di atas titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi mau ke kanan atau ke kiri, nilai mutlak tetap positif. Nah, rumusnya yaitu mutlak X sama dengan A. Cara menyelesaikannya dengan X sama dengan A atau X sama dengan min A. Sebelumnya, aku hanya mau mengingatkan bahwa dalam persamaan nilai mutlak ini terdapat sifat-sifatnya. Namun, di dalam video ini tidak akan dibahas. Nah, untuk sifat-sifatnya, yang pertama yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang kedua, mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nah, untuk yang nomor 3 ini hasilnya sama dengan yang nomor 2. Jadi, jika mutlak X kuadrat itu hasilnya bisa menjadi mutlak X dikuadratkan atau sama juga dengan X kuadrat. Nah, nomor 4, mutlak X kurang Y itu sama dengan mutlak Y kurang X. Jadi mau X di depan atau X di belakang itu sama saja. Nah, yang kelima, mutlak X dikali Y itu sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Nomor 6, mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X per mutlak Y, dengan Y tidak sama dengan 0. Nah, lanjut kita ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x tambah 2 sama dengan 5. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan dua cara, yaitu dengan positif dan negatif seperti di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita ke positif dulu yang di sebelah kiri. Nah, 3x ditambah 2 sama dengan 5. Nah, 2 di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan yang awalnya positif jadi negatif. Jadi 3x sama dengan 5 kurang 2. Nah, 3x sama dengan 5 kurang 2 kan 3 ya. Nah, lalu 3 di sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan yang awalnya perkalian jadi pembagian. Jadi x sama dengan 3/3 sama dengan x-nya 1. Nah, selanjutnya ke negatifnya. Sebenarnya bebas mau negatifnya di ruas kiri atau di ruas kanan itu sama saja hasilnya. Namun di sini contoh soalnya negatifnya di sebelah kiri. Masukkan dulu ke dalam tanda kurung. Jadi negatifnya itu sebenarnya harusnya di luar kurung ya. Jadi min 3x dikurang min 2 sama dengan 5. Nah, min 2 di sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan yang awalnya negatif jadi positif. Jadi min 3x sama dengan 5 tambah 2. Min 3x sama dengan 5 tambah 2, 7. Lalu min 3 di sebelah kiri itu pindahkan ke sebelah kanan yang awalnya perkalian jadi pembagian. Jadi x sama dengan 7 per min 3 atau sama saja dengan min 7/3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 7/3. Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan jenis pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Kalau tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan. Perbedaannya kalau persamaan yaitu dengan sama dengan, kalau pertidaksamaan dengan kurang dari atau lebih dari. Nah, rumusnya yaitu jika mutlak X kurang dari A, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan X kurang dari A dan X lebih dari min A. Lalu yang kedua, jika mutlak X lebih dari A, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan X kurang dari min A atau X lebih dari A. Lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X kurang 4 kurang dari 8. Cara penyelesaiannya yaitu seperti rumus yang pertama, yaitu X kurang dari A dan X lebih dari min A. Di sini X-nya yaitu 2X kurang 4. Nah, A-nya yaitu 8. Sehingga 2x kurang 4 kurang dari 8 dan 2x kurang 4 lebih dari min 8. Nah, min 4 yang di tengah itu kita pindahkan ke kanan dan kita pindahkan juga ke kiri. Jadi
8 yang di kanan ditambah 4 sama dengan 12. Nah, min 8 yang di kiri ditambah 4 itu jadi min 4. Sehingga 2x kurang 12 dan 2x lebih dari min 4. Karena ini belum sederhana, jadi kita sederhanakan dulu dengan dibagi 2. Nah, 2x dibagi 2 jadi x. Lalu 12 dibagi 2 yaitu 6 dan min 4 dibagi 2 jadi min 2. Sehingga jadi x kurang dari 6 dan x lebih dari min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x kurang dari 6 dan x lebih dari min 2. Nah, contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 4 lebih dari sama dengan 8. Nah, cara penyelesaiannya yang ini seperti yang di bawahnya, yang tadi slide sebelumnya. Jadi dengan x kurang dari min a atau x lebih dari a. Nah, seperti yang tadi, x-nya itu 2x tambah 4 dan a-nya itu 8. Kita fokus dulu ke sebelah kiri, di mana 2x tambah 4 kurang dari sama dengan min 8. Nah, 4 di ruas kiri itu pindahkan ke ruas kanan yang awalnya positif jadi negatif. Jadi 2x kurang dari sama dengan min 12. Nah, maka x-nya yaitu min 12 dibagi 2. 2-nya dari ruas kiri yang dipindahkan ke ruas kanan yang awalnya perkalian jadi pembagian, jadi min 12 per 2 sama dengan min 6. Maka x-nya kurang dari sama dengan min 6. Lalu sekarang kita fokus ke sebelah kanan. 2x tambah 4 lebih dari sama dengan 8. Nah, 4 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan yang awalnya positif jadi negatif. Jadi 2x lebih dari sama dengan 4. Karena 8 dikurang 4 jadi 4. Lalu 2 di ruas kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan yang awalnya perkalian jadi pembagian. Maka x lebih dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x kurang dari sama dengan min 6 atau x lebih dari sama dengan 2. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.